Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Canintia. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi teori humanistik itu bagaimana dan secara rincinya itu seperti apa. Simak video saya kali ini. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Belajar ini dianggap berhasil jika si belajar atau siswa memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa juga saat proses belajarnya berlangsung, ia harus berusaha agar bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha untuk memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, namun bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah untuk membantu si siswa untuk mengembangkan potensi pada dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka agar selalu bisa berkembang. Bagi penganut teori humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia. Dari teori-teori belajar yang lain seperti behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik, teori inilah yang paling abstrak dan yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Pada kenyataannya, teori ini lebih berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuk yang ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada gagasan tentang belajar dalam bentuk yang paling ideal daripada belajar seperti apa yang diamati dalam dunia keseharian. Karena itu, teori ini bersifat elektrik. Artinya, teori ini apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk memanusiakan manusia, mencapai aktualisasi diri agar bisa tercapai. Menurut Kolb, membagi tahapan belajar menjadi 4 tahapan. Yang pertama, pengalaman konkret. Pada tahap ini, seorang siswa hanya mampu sekedar ikut mengalami suatu kejadian. Ia belum mengerti bagaimana dan mengapa suatu kejadian harus seperti itu. Yang kedua, pengalaman aktif dan reflektif. Siswa lambat laun itu mampu mengadakan pengamatan aktif terhadap kejadian itu, seperti mulai berusaha memikirkan dan memahaminya. Dan yang ketiga, konseptualisasi, yaitu siswa mulai membuat abstrak atau teori tentang hal yang pernah diamatinya. Pada tahap ini, siswa diharapkan sudah mampu untuk membuat aturan umum dari berbagai contoh kejadian yang meskipun tampak berbeda-beda tetapi mempunyai landasan yang sama. Yang keempat, yakni eksperimentasi aktif. Pada tahap ini, siswa itu sudah mampu untuk mengaplikasikan suatu aturan umum ke situasi yang baru. Toko yang kedua yaitu Habermas membagi 3 macam tipe belajar, yaitu pertama, teaching learning, belajar teknis. Siswa belajar berinteraksi dengan alam di sekelilingnya dan mereka berusaha untuk menguasai dan mengelola alam dengan mempelajari keterampilan dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkannya untuk itu. Yang kedua, participal learning, belajar praktis. Pada tahap ini, siswa berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya. Dan yang ketiga, emancipatory learning, belajar emansipatory. Siswa berusaha untuk mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang sebaik mungkin tentang perubahan kultural dari suatu lingkungan. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa saling bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan mengalami terjadian perubahan pada pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, dan tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya secara tanggung jawab
tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau juga etika yang tengah berlaku. Sekian penjelasan materi tentang teori humanistik dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penjelasan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.